Hai teman-teman, jadi di sini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat geodatabase dan digitasi peta. Yuk disimak. Nah, pertama-tama kalian harus membuka aplikasi ArcGIS. Setelah itu kalian bisa klik kanan bagian layers, lalu pilih properties untuk memilih proyeksi dari zona wilayah kalian masing-masing. Nah, saya mengambil Kabupaten Jember, Kelurahan Karangrejo, jadi saya mengambil 49S. Bisa klik Windows untuk mencari art katalognya, jadi muncul seperti bagian kanan. Nah, setelah itu kalian bisa add data. Di sini saya mengambil peta RBI dari Kabupaten Jember. Di sini saya akan membuat geodatabase terlebih dahulu. Pertama-tama kalian klik folder connection, lalu klik kanan dan pilih connect to folder. Sebelum itu, pastikan kalian telah membuat folder terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah membuat folder yang saya namakan dengan SIG. Lalu klik OK. Nah, nanti akan muncul folder kalian. Lalu kalian bisa klik kanan, klik new, dan klik file geodatabase-nya. Nah, bisa di-rename sesuai dengan zona yang kalian mau bangun geodatabase-nya. Saya mengambil Kelurahan Karangrejo, jadi saya menulis Karangrejo. Kalian bisa klik kanan bagian geodatabase, lalu klik new, lalu klik feature dataset. Di sini saya akan membuat digitasi jaringan jalan, jadi saya menulis jaringan underscore jalan. Lalu klik berikutnya. Nah, pastikan kalian memilih proyeksi yang sudah kalian siapkan tadi. Dan di sini saya memakai proyeksi 49S. Lalu kalian ketik EGM, lalu tekan tombol cari, lalu klik tanda plus, klik tanda plus lagi, dan klik tanda plus, dan kalian pilih EGM 2008. Lalu kalian tekan berikutnya dan tekan tombol finish. Setelah itu kalian bisa klik kanan bagian jaringan jalan, lalu klik new, klik future class, dan kalian bisa tulis nama yang kalian mau. Dan di sini saya akan membuat jaringan jalan, jadi saya menulis jar underscore jalan, dan aliasnya saya tulis jalan. Untuk type of featuresnya karena garis mengikuti jalan, jadi saya pilih line features. Lalu klik berikutnya. Nah, untuk field name kalian bisa tulis kelas underscore jalan, lalu dan bisa tulis lagi panjang underscore jalan. Untuk panjang underscore jalan ini kalian pilih yang double, dan untuk yang kelas kalian pilih yang teks. Lalu kalian klik finish. Nanti tampilannya akan muncul seperti ini. Nah, cara ini akan berulang-ulang saat kalian membuat geodatabase lainnya seperti peta penggunaan lahan dan peta jaringan sungai. Nah, saya akan membuat peta jaringan sungai, jaringan jalan, peta penggunaan lahan, dan batas administrasi Kelurahan Karangrejo. Kalian bisa memperhatikan bagaimana caranya, dan yang membedakan adalah di type of features-nya. Untuk yang jaringan jalan dan jaringan sungai, pastikan kalian memilih yang line features, dan untuk yang batas kelurahan dan penggunaan lahan, kalian pastikan untuk memilih yang polygon. Nah, untuk pembuatan geodatabase-nya pun sudah selesai. Nah, di sini saya akan mulai untuk mendigitasi peta, yang dimana saya akan digitasi bagian batas kelurahan. Kalian bisa klik editor, lalu start editing. Ini saya mencari batas kelurahan yang saya pilih terlebih dahulu. Nah, setelah saya menemukannya, saya bisa klik batas di bagian create features. Nanti akan muncul tampilan plus yang di layar. Nah, kalian bisa mulai menitik-nitikkan di batas zona yang kalian pilih. Kalian bisa ikuti cara yang sudah saya tampilkan.
Nah, jika kalian telah selesai dalam menitik-nitikkan di batas zona yang kalian pilih, nanti tampilannya akan muncul seperti ini. Selain itu, saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk menampilkan nama di tengah-tengah zona yang sudah kalian digitasi. Yang pertama, kalian bisa klik kanan bagian batas, lalu klik Open Attribute Table, lalu kalian pastikan di editornya masih Start Editing. Setelah itu kalian klik di bawah bagian batas administrasi, kalian bisa tulis kelurahannya. Saya akan menulis Karangrejo. Lalu kalian klik editor lagi dan klik Save Edits dan Stop Editing. Setelah itu kalian klik kanan bagian batas, lalu klik bagian Properties, lalu kalian klik bagian Labels, dan centang di Label Features in this layer. Dan fontnya kalian bisa besarin 12 atau 14 juga boleh. Itu kalian bisa klik OK. Nah, nanti akan muncul nama kelurahan yang sudah kalian digitasi. Lalu di sini saya akan mencoba untuk meng-add data peta citra satelit dari Kelurahan Karangrejo untuk mencocokkan apa sudah betul. Nah, sudah benar. Nanti tampilannya muncul seperti yang di layar. Di sini saya mencoba untuk mengganti warnanya terlebih dahulu. Kalian klik yang fill color, lalu pilih no color, dan outline, dan kalian bisa pilih warna merah. Untuk lebar outline-nya kalian bisa klik 2. Nah, batas kelurahan Karangrejo sudah selesai dibuat. Nah, dari sini kalian mulai start editing untuk mendigitasi jaringan jalan maupun jaringan sungai dan jaringan penggunaan lahannya. Untuk cara mendigitasinya sama seperti yang tadi, kalian klik untuk yang jalan, kalian bisa klik jalan di bagian Create Features, nanti akan muncul tanda plus. Nah, kalian bisa mulai mendigitasi seperti yang di layar itu, sesuaikan dengan garis atau panjang jalannya. Sebelum itu kalian mendigitasinya sesuai dengan kelas jalannya. Di sini saya mendigitasi untuk jalan arteri terlebih dahulu. Jadi saya mendigitasi bagian jalan arterinya. Setelah jalan arterinya sudah selesai, lanjut di bagian jalan lingkungan. Kalian bisa ikuti cara yang sudah terpampang di layar. Nah, jika kalian sudah mendigitasi bagian jalan arteri, kalian bisa klik kanan bagian jalan lalu open attribute table. Dan di sini kalian menggunakan cara yang sama seperti tadi. Bedanya ini langsung ke blok semua. Kalian bisa klik mana itu lalu ke tanda ke bawah. Setelah itu kalian bisa klik kanan bagian kelas jalan lalu pilih field calculator dan tulis jalan arteri, tetapi dalam penulisannya terdapat tanda petik. Setelah itu kalian bisa klik OK. Nah, setelah itu saya akan lanjut untuk mendigitasi bagian jalan lingkungannya. Nah, setelah selesai untuk pengklasifikasiannya, sama seperti tadi, klik kanan bagian jalan lalu open attribute table. Dan cara seperti tadi, yang null, yang ada tulisan null itu kalian ganti dengan jalan lingkungan.
Digitasi peta untuk jaringan jalan pun sudah selesai, nanti hasil akhirnya seperti ini. Setelah itu kalian bisa lanjut untuk digitasi bagian jaringan sungai. Di sini saya mulai untuk digitasi jaringan sungai. Cara yang sama, klik sungai di bagian Create Features, lalu kalian titik-titik di bagian sungainya. Nah, untuk digitasi peta pada bagian jaringan jalan dan jaringan sungai pun sudah jadi, nanti tampilannya muncul seperti ini. Nah, untuk membedakan antara garis sungai dan garis jalan, kalian bisa lihat bagian layers, lalu klik garis yang di bawah sungai itu, kalian pilih garis yang ada tulisan sungainya, nah itu river, lalu klik OK. Dan untuk jalan, kalian bisa klik kanan bagian jalan, lalu klik properties, lalu klik bagian simbology, lalu kalian klik add all values, dan tanda centang yang di add all other values kalian hilangkan. Nanti akan muncul seperti yang di layar. Setelah itu kalian bisa klik bagian jalan arteri, nanti kalian pilih yang bagian arterial street, dan jalan lingkungan kalian bisa pilih yang residential street, lalu klik OK. Nah, inilah bentuk digitasi yang sudah dibuat tadi. Setelah itu kalian bisa lanjut untuk digitasi bagian penggunaan lahannya. Caranya sama, kalian klik lahan yang bagian Create Features, dan kalian bisa mulai untuk digitasi lahannya. Untuk lahan sama seperti yang di cara bagian jalan tadi, diklasifikasikan terlebih dahulu. Ini aku ganti untuk bagian perdagangan. Nah, untuk digitasi pada bagian penggunaan lahan sudah selesai. Setelah itu kalian bisa klik kanan bagian geodatabase kelurahan Karangrejo atau geodatabase kalian, klik kanan lalu klik export, lalu to save file. Bagian itu kalian hapus terlebih dahulu, lalu klik input features, masukkan semua yang ada di layar itu, lalu taruh folder yang kalian mau, lalu klik OK. Nah, untuk peta digitasi pun sudah selesai. Untuk hasil akhirnya nanti akan muncul seperti ini. Sebelumnya di add data terlebih dahulu untuk batas SHP-nya, lalu jalan SHP-nya, untuk lahan SHP-nya, dan yang terakhir adalah sungai SHP. Nah, peta digitasi untuk Kelurahan Karangrejo pun sudah jadi. Digitasi peta ini terdiri dari jaringan jalan, jaringan sungai, lalu ada penggunaan lahan, dan batas kelurahan. Baik, sekian dari saya. Kalau masih ada yang kurang paham ataupun ada kesalahan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Dan thank you for watching. Bye-bye.